Record. Oke, selamat pagi. Kita telah masuk ke dalam beberapa pertemuan dan ini adalah pertemuan mereview kembali tentang data science. Suatu mata kuliah ataupun materi yang lagi tren saat ini. Jasa data science. Yakin Pak tren? Perasaan cuman kopas jalan aja Pak. Kalau sudah tahu ilmunya ya sama. Wah gitu doang. Nah kan gitu ya biasanya ya. Tapi prosesnya, contoh seperti ini. Ada data misalkan gender ataupun golongan darah A, B, AB, dan O. Apakah golongan darah itu bisa langsung dikomparasi? O lebih baik daripada A lebih baik daripada AB. Nggak bisa. Dia yang punya darah A marah-marah ya. Yang punya golongan darah AB marah-marah. Gender misalkan, laki dan perempuan. Apakah bisa dikomparasi? Nggak bisa. Jadi gimana untuk mengubah data supaya bisa dikomparasi? Data science lah prosesnya untuk normalisasi. Ya, kalau misalkan dia pria misalkan di biner biasanya ya di encode jadi 1 0. Kalau yang perempuan misalkan jadi 0 1. Nah, baru bisa dikomparasi. Jadi nanti perbandingannya cowok dengan cowok ibaratnya kan yang perempuan dengan yang perempuan. Contohnya seperti itu dalam hal komparasi. Misalkan lagi dia pendidikan SD, SMP, SMA. Kan nggak bisa SD lebih apa namanya langsung dibandingkan sama kalimat yang lain. Tentunya harus dikonversi dulu menjadi angka seperti itu. SD bobotnya 1, ya SMP bobotnya 2, seperti itu. Bayang ya. Nah, di sini ada data science. Belum lagi nanti ada metode-metode. Belum tentu kasus ini metodenya pakai KNN. Belum tentu metode ini pakai naive Bayes. Ya. Yang maunya forecasting 3 hari yang akan datang atau sebulan yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Kalau salah metode ya nggak bisa. Cuma dapatnya 1 angka di depan. Padahal dia maunya continue betul-betul 30 hari ke depan. Gimana statistik ini? Nah, disinilah kita belajar data science, yaitu memadukan ilmu komputer, statistik, bisnis, ya kan? Mengolah, memodelkan, dan menginterpretasikan data. Kenapa ada bisnisnya? Karena data di lapangan itu kita sebut sebagai data bisnis. Data yang muncul akibat dari proses bisnis. Ya, memprediksi, mengolah bahasa alami, NLP ya. Bahasa alami itu maksudnya mengerti maksud daripada pertanyaan si manusia ini apa gitu. Robot mengerti. Hei robot, hidupin lampu. Ya, hidupin lampu. Mati lampu. Analisis data pelanggan, kendaraan atau monomos ya, rekomendasi deteksi fraud atau bukan. Kebayang ya? Nah, di awal kita pernah bertanya, SPSS itu termasuk program data science atau statistik, Pak? SPSS sih lihat dulu, apakah dia hanya sebatas grafik deskriptif saja, menampilkan mean, ya, modus, ya, standar ya, standar deviasi, itu statistik. Tapi kalau dia bisa digunakan untuk forecasting, klasifikasi, clustering, yaitu berarti dia masuk ke dalam data science. Kenapa di sini kalau di dalam modul ya, kenapa selalu istilah Python, Hadoop yang digunakan sebagai data science? Karena dengan Python, dengan tools ini kita bisa custom, bisa mengubah, mengganti metode, ya, bisa memperbaiki rumus yang ada, bisa mengimprove dibanding dengan program yang sudah jadi. Mungkin yang ini nggak melihat SPSS kalau bisa di custom. Padahal di SPSS sekarang sudah ada menu forecastingnya, menu clusteringnya, ya menu hipotesisnya. Jadi semua software yang bisa digunakan untuk melakukan matematis prediktif kalkulasi data science ya, melakukan machine learning lah bahasanya. Jadi data machine learning AI masa disebut dengan tools data science ya. Data analis, statistik ini masih data deskriptif. Apa itu? Yang hanya mengilustrasikan pola data.
sebaran data. Ya, belum membahas ya 6 hal ini. Jadi sebut dengan data science itu kalau memiliki penerapan 6 hal ini, mampu digunakan untuk menerapkan 6 hal ini. Kendaraan jalan sendiri. Oh, di situ ada orang nyebrang berhenti. Oh, di situ lampu merah. Otomatis nggak ada sopirnya. Merekomendasi penduduk. Orang aku habis beli terigu, lalu beli rokok. Biasanya orang itu beli Kinder Joy. Nah, di sampingnya rokok dan terigu dikasih Kinder Joy misalkan. Jadi orang lain yang datang ke toko itu, dia beli terigu. Akan otomatis ingat, oh iya di rumah ada anak ya, beli Kinder Joy lah. Misalkan gitu ya. Di rokok lah. Orang ayah-ayah nih beli rokok. Ingat, oh di rumah untuk goreng-goreng nih pagi. Ingat terigu. Gitu. Contoh ya. Bisa juga untuk promo barang. Misalkan nih kita mempromosikan Kinder Joy. Ya. Promo Kinder Joy kita promo ini. Harga 15.000 jadi 12.000. Misalnya. Tapi di samping Kinder Joy kita letakkan terigu dan rokok. Otomatis orang yang beli Kinder Joy akan beli terigu dan rokok juga. Karena pola budaya transaksi di situ, budaya masyarakat di situ, dari histori data transaksi, umumnya habis beli A, beli B, lalu beli F. Kebayang ya? Kemudian untuk deteksi fraud, pola-pola ya, pola-pola hacker. Pola hacker biasanya nih ya, dilakukan di jam-jam sepi, jam-jam tidur. Nah, lihat, if kondisi jam tidur. Biasanya dilakukan menggunakan IP address dari Rusia, misalnya dia menggunakan alamat apa namanya tersembunyi, VPN, dia pakai VPN sendiri. Ya, cirinya apa? IP dari Rusia nih, misalnya, atau IP dari negara-negara Eropa Timur, misalnya. If, kasih lagi, if dan if, ada dua. Apalagi cirinya? Cirinya adalah dia lalu menyerang halaman login. Nah, dapat lagi if ketiga. Apalagi cirinya? Terus, sampai dia bisa tahu bahwa ini adalah hacker atau bukan. Sistem bisa tahu. Nah, proses kerja seorang data scientist. Bekerja seorang data scientist mengikuti alur. Ya inilah tahap-tahapannya. Kalau dulu kita di SMA kan belajar metode ilmiah. Nah, gitu kan ya. Hipotesa dan apalagi itu. Aduh, lupa saya sampaiannya. Tapi prosesnya mirip sama. Ya, kalau ini dijabarin lah, agak naik dikit lah kalau kita ada budaya. Tapi prinsipnya sama ya. Ngumpulin data, observasi. Hipotesa dulu ya. Ada data, di hipotesis dulu, hipotesa sementara. Kemudian observasi, kemudian melakukan penelitian, melakukan validasi, ya, nah, ulangin lagi. Seperti itu, ya sama ini juga proses data science seperti itu. Paham maksud masalah apa nih masalahnya nih? Masalahnya kenapa, misalkan ya, ISTN perlu meningkatkan wisata danau, kan gitu ya, wisata danau ISTN dalam rangka sosialisasi ISN dengan masyarakat sekitar. Misalkan ngumpulin data, apakah masyarakat perlu untuk hiburan, ya kan? Kan ada tuh Danau UI, kenapa harus di ISN? Jangan oke, jauhan di UI gitu kan. Apalagi di UI parkirnya jauh, misalkan gitu ya, harus naruh di kampus, harus naruh di fakultas. Ngumpulin data lah intinya ya. Kemudian lagi cleaning, preparation. Kan kita udah melakukan polling nih, ibaratnya kuesioner. Cleansing, mana yang nggak ngisi, mana yang orang ngisinya 2 kali, betul. Cleansing, mana yang ngisinya ngaco, ya, nggak sesuai dengan yang diinginkan, malah dicoret-coret. Lalu melakukan apa? Paham nih polanya, ada anomali nggak nih? Ada nggak data yang harusnya batasannya cuma 4, dia milihnya 100, ngisinya 100, 1.000, dan sebagainya. Cari yang ngaco nih. Lalu membangun fitur itu maksudnya gini, dinormalisasi. Sangat baik jadi poinnya 5, baik jadi 4, kurang jadi 3, tidak baik jadi misalkan ya gender misalkan cowok jadi 10, cewek jadi 01 misalkan gitu ya. Dari sini baru dapat kita bikin modeling, mau pakai metode apa terserah ya. Tentu dievaluasi apa gunanya. Evaluasi itu artinya akurasinya ini berapa persen nih. Udah kita modeling akurasinya berapa persen.
Kalau sekira 70% udah berani nih kita terapkan model ini. Oh berani nih, KNN 70% udah bagus nih. Beranilah kita jadikan sebagai model untuk menguji data berikutnya. Udah ya, bagus, aman, deploy ya, deploy. Deploy itu artinya diterapkan lah gitu ya, disosialisasikan. Contoh, nah ini ya, nanti nggak dibaca lagi lah ya. Pas saya nggak ngerti maksudnya ini tanya lagi lah ke sistemnya atau tanya di grup. Keterampilan, ya ini udah umum ya. Word perlu nggak Pak Word? Nah, itu jangan ditanya, itu udah pasti ya. Word tanyain Excel, ya ditanya lah, udah bisa lah ya. Apalagi Notepad, itu lagi. Ini tambahan ya. Bahwa seorang data scientist memang harus bisa apa itu dasar-dasar statistik, basic pemrograman. Python bisa ngejalanin lah, nggak harus mahir Python banyak tuh ada ini. Pakai yang udah jadi aja. Big data, wah keren big data. Ya istilah big data itu kan sebenarnya nakut-nakutin saja. Padahal kan data sudah ada di online, lalu kita parsing, tarik datanya. Komunikasi visual itu hasilnya nah, habis dimodeling, dia diproses, digambarin, dimuncul grafik lah supaya bisa diterangin. Ya orang paham mas, oh ya ya ya, ngerti nggak ngerti, yang penting ada visual misalkan. Tapi bagusnya diterangin sampai audien mengerti. Etika dan keamanan, jangan sampai data yang udah kita dapat itu tersebar secara apa ya, yang bisa disalahgunakan. Contoh. Ya. Nah, ini contoh penerapan coding. Linear regression. Contoh ya, langsung ngebut nih ke linear regression. Pak, kenapa linear regression langsung? Pak, kan ada yang berganda, ada yang logistik, ada ARIMA, ada neural net. Wih, kecanggihan ya. Kaget nanti. Dari yang simpel aja lah, linear regression itu kan bikin suatu persamaan matematik. Ya, matematik. Yang sederhana. Langsung aja di running ya. Google Colab. Yang belum pernah jalanin ya. Yang lihat video pertama sih udah ngerti ya. Buka aja Google. Pak, kenapa Google Colab? Saya punya ini Pak Anaconda, udah nginstal. Nih Anaconda nih Pak. Eh, Kayak gini, keren tuh Pak. Bagus kalau punya, ya. Tapi kan tidak semua teman rajin, ya nginstal, ya. Jadi keunggulan Anaconda itu lebih cepat karena prosesnya di komputer kita, ya. Anaconda Navigator install, ya. Nanti pilih, pilih yang Jupyter ya, Jupyter. Udah, tinggal bikin proyek baru. File new ya notebook atau kalau yang online tadi ya notebook langsung Google Lab new notebook sama ya online aja Pak kan internet kan udah stabil monggo ya silakan keunggulan online itu kan library-nya gampang udah ada otomatis di Google ya kan nggak perlu install satu-satu lagi ya lah ini review data science paste langsung nah maksudnya apa ini saya ada data nih hari ke-1 sampai hari ke-31 hari pertama suhunya 25. Hari kedua 26, hari ketiga 24 sampai hari ke-30 ya. Karena ini mulai di 1 sampai 30 sebenarnya. 31 itu maksimum. Ya, kurang dari maksudnya ini. Berarti 30 data. Ya, hari ke-29, hari ke inilah ini perubahan fluktuatif suhu. Ya, ada 30 data. Nah, saya mau prediksi 5 hari yang akan datang. 5 hari yang akan datang berapa? Misalnya hari ke-31, hari ke-32, hari ke-33 atau tanggal 1 berikutnya, tanggal 2 berikutnya gitu ya. Nah, di sini hari ke-31 sampai ke-41. Oh, 10 hari yang akan datang nih. Ini 10 hari yang akan datang. Ini komentar ya, Pak Garu komentar. Shift enter. Shift enter atau dipencet tombol running. Artinya, kita dengan data ini kita bisa prediksi yang akan datang. Ini disebut dengan data science. Ya, data science karena dia sudah mampu melakukan langkah apa? Forecasting. Tidak hanya sebatas deskriptif ya, biasa. Nah, ini dia nih. Dia bisa prediksi hari ke-31 ini, hari ke-32 ini, atau grafiknya begini. Ini kan history suhu. Ini dia prediksi yang akan datang 10 hari yang akan datang. Pak, nggak keren Pak. Saya mau pakai algoritma yang lain Pak. Ketik lagi di sini generate supaya dia ngerjain lagi. Buatkan ulang dengan menggunakan algoritma
apa ya? Kalau berganda nggak bisa. Kenapa? Karena inputnya cuma satu suhu. Misalkan nih kalau berganda tuh dua. Misalkan suhu yang akan datang dipengaruhi oleh suhu sebelumnya ditambah arah angin. Begitu. Dua kan yang dibandingkan menghasilkan satu. Kayak orang nilainya bagus, prediksi nilainya berapa. Misalkan. Ya dilihat dari parameter nggak hanya rajin belajar saja, bisa juga apa dilihat dari apa orang dapat nilainya bagus dipengaruhi oleh apa saja, rajin belajar, jam tidur, misalkan gitu. Kemudian apalagi lama bermain HP, apalagi eh, apakah dia orangnya rajin atau tidak, gitu kan? Ada beberapa parameter itu namanya berganda karena parameter pembandingnya lebih dari satu. Kalau ini kan cuma satu. Nah, kita cari yang algoritma apa yang lain nih, neural network misalkan. Wih, tinggal ketik aja buatkan ulang klik di atas dengan menggunakan algoritma neural network. Enter. Generate tadi ya. Ini dia ngerjain sendiri. Nah, loh kan. Dia ngerjain sendiri. Kita lihat prediksi yang akan datang. Nah, yang akan datang dapatnya gini. Dia nanjak ke atas gitu ya. Dia ngikutin pola yang terakhir dia. Nah, ini. Pak, linear seperti itu, regresi linear. Yang berganda begono. Mana yang bagus, Pak? Mana yang benar? Benar atau tidaknya itu satu kita lempar ke lapangan. Hari ketiga satu yang benar berapa? Hari ketiga dua berapa? Hari ketiga sampai 10 hari nggak datang. Lihat nggak sesuai dengan kondisi di lapangan. Wah, berarti kita harus ngikutin hari dong, Pak. Nggak bisa prediksinya gitu kan ya. 10 harinya gimana? Kalau kayak gitu kita ngitung namanya validasi. Validasi itu apa? Menguji dia dengan dia jeruk makan jeruk ibaratnya. Dia kita buang kita ambil beberapa contoh data. Ya, hari ke-27, hari ke-36, kita ambil beberapa contoh data. Ya, untuk menguji berapa validasinya seperti itu. Ya, kalau nggak mau ngikutin hari demi kebayang ya, halo halo. Itulah tujuan data science. Karena input tidak hanya satu, baca banyak dan membandingkan mana yang lebih akurat, yang masih bagus. Linear Bugono, yang ini mana? Atau satu lagi nih agak keren dikit nih, ya. Yang umum ya kalau di SPSS itu kan Arima ya, namanya. Lagi generate, kemudian algoritma Ari. Ini agak nggak stabil. Kenapa? Karena cuma satu. Karena kan suhu itu tidak hanya dipengaruhi oleh suhu sebelumnya, bisa juga dipengaruhi oleh arah angin, kelembapan, ya. Apalagi ya beberapa parameter tidak hanya satu parameter, tapi nggak apa nih kita untuk tes saja, ya latihan. Oh, ini ada error. Error gimana error benernya? Klik expand error, ya. Terangin dong 2 kali biasanya. Nanti dia benerin, lalu kita eh, bisa bisa ini. Klik ini nih. Nah, dia pindah ke sini. Tuh, dari sini datangnya dapat ya. Tapi perlu kita tambah lagi deh. Sampai sini nih. Ini belum di. Dia baru menggantikan ini tadi ya. Ini tadi baru merevisi yang ini tadi. Biasanya dia nggak males ya. Biasanya klik ini dia pindah semua, berboyong-boyong. Tapi kok tumben males dia. Nah, ini dia. Nah, ini agak mending. Dia masih ngikutin pola sebelumnya. Hari. Emang kok ada neural network katanya keren. Kenapa di sini kok agak aneh? Karena dia neural network itu minimal 2 parameter seperti berganda. Dan dia hanya cenderungnya melihat data set terakhir. Ya kan? Kalau ini masih aman nih, main aman nih. Kok gitu ya. Kalau ini dia agak tuh. Masih agak masuk logika lah ya. Kenapa? Karena histori sebelumnya naik turun. Ya. Ini juga kan data random ini ya. Nggak sesuai dengan di lapangan. Di lapangan kadang nggak terlalu random banget. Misalnya gitu ya. Terus eh adakah yang lainnya? Udah, ya. Ini nggak kepake saya delete lagi supaya
Nampaknya ada yang mau ditanyakan. Halo, halo, silakan mau bertanya. Dari saya cukup, Pak. Aman. Yang lain, silakan. Ini harus diabsen nih. Kalau nggak diabsen kadang kabur. Halo, ada Kevin. Ada, Pak. Aman. Soki. Ada, Pak. Aman. Linda, ada ya. Sri. Halo, ada Sri. Anissa. Oke, nanti habis ini akan putus. Kita buat link baru lagi ya. Hadir, Pak. Ya. Oke, oh ya, saya minta Sauki bikin link baru ya atau Kevin ya, karena saya nunggu 5 menit lagi untuk buat baru. Atau siapa yang bisa buat link baru ya, kirim ke grup. Paham ya? Halo, halo. Ini saya Paham, Pak. print screen dulu. Oh, Mbak. Oke, makasih.